Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas mereview artikel dari mata kuliah seminar proposal. Yang pertama, terdapat judul di penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di penelitian kuantitatif, saya memakai judul Blended Learning Motivation Model for Instructor in Higher Education Institution dari Ibrahim 2019. Sedangkan judul kualitatif, saya memakai judul Towards Electronic Learning Factor in Education 4.0 Environment Literatur Studi dari Mansor 2020. Lalu masalah yang seperti apa yang terdapat dalam judul kuantitatif ini? Berdasarkan artikel yang telah saya baca, ada beberapa masalah utama yang diangkat peneliti, antara lain: 1. Meskipun blended learning atau BL banyak diterapkan di perguruan tinggi, namun belum ada model yang menjelaskan faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi pendapat dan keyakinan instruktur terhadap pembelajaran daring. Lalu masalah dari judul kualitatif, ada beberapa masalah. Masalah pertama adalah untuk mengidentifikasi lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk pendidikan 4.0. Tujuan ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik lingkungan pengajaran dan pembelajaran apa saja. Menurut pelajaran apa saja yang dibutuhkan di pendidikan era revolusi industri. Lalu di pembelajaran kuantitatif, masalah kedua ada penelitian sebelumnya cenderung fokus pada hambatan dan kekhawatiran penggunaan teknologi, sedangkan kurang memfokuskan pada instruktur sebagai pelaku utama penerapan BL. Lalu masalah yang ketiga pada penelitian kuantitatif ini adalah kurangnya penelitian tentang pengembangan akademik instruktur untuk memahami persepsi negatif mereka terhadap praktik-praktik BL. Sedangkan masalah ketiga tidak ada. Ini terdapat kesalahan ada 2 di penelitian kualitatif. Sedangkan di kuantitatif ada masalah ketiga, yaitu kurangnya penelitian utama tentang pengembangan akademik instruktur untuk memahami persepsi negatif mereka terhadap praktik-praktik BL. Lalu yang keempat, diperlukan evaluasi efektif pembelajaran mandiri yang didukung sumber daya pembelajaran daring untuk model pendidikan modern. Yang kelima, ada motivasi instruktur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan BL di kelas. Tetapi kurangnya penelitian tentang faktor-faktor yang memotivasi instruktur untuk mengintegrasikan teknologi pada proses pembelajaran secara berlangsung. Dapat kita simpulkan di masalah utama yang diangkat dalam judul kualitatif adalah kurangnya pemahaman tentang lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang tepat untuk pendidikan era revolusi industri 4.0. Lalu masalah yang kedua, diperlukannya identifikasi fitur-fitur pembelajaran elektronik yang sesuai diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan revolusi industri 4.0. Dengan mengatasi kedua masalah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pengajaran dan pembelajaran secara digital yang sesuai dengan tuntutan era saat ini. Lalu ada tujuan. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pada penelitian kuantitatif ini di artikel ini adalah yang pertama,
mengidentifikasi faktor-faktor yang bertanggung jawab dalam memotivasi instruktur di perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendekatan blended learning ke dalam kursus-kursus mereka. Lalu yang kedua, merancang sebuah model motivasi berdasarkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor motivasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada menganalisis data kuesioner yang dikumpulkan dari 362 instruktur perguruan tinggi di Turki dan Sirpus Utara menggunakan metode struktural education modeling. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik terhadap motivasi instruktur dalam menerapkan blended learning. Lalu yang terakhir, ada mengotentifikasi apakah pemberian perhatian terhadap kedua faktor motivasi tersebut berpengaruh terhadap adopsi blended learning oleh instruktur. Yang keenam, ada memberikan solusi praktis bagi manajer pendidikan, perancang kurikulum, dan anggota fakultas dalam menciptakan lingkungan blended learning yang kokoh di perguruan tinggi. Jadi, inti tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor motivasi dan merancang modelnya serta menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi dan adopsi blended learning oleh struktur perguruan tinggi. Lalu ada juga tujuan penelitian artikel pada penelitian kualitatif. Yang pertama, ada menganalisis literatur terkini mengenai praktik pembelajaran elektronik di lingkungan pendidikan 4.0. Tujuan ini bertujuan untuk memahami pembelajaran elektronik yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan tuntutan pendidikan di era 4.0 ini. Lalu yang kedua, ada mengusulkan fitur-fitur pembelajaran elektronik yang sesuai dengan diterapkannya di lingkungan pendidikan 4.0. Contohnya saja kayak Quizzes, Wordwall. Lalu dapat kita simpulkan secara rinci mengenai tujuan penelitian artikel ini adalah yang pertama, mengidentifikasi lingkungan pengajaran dan pembelajaran untuk pendidikan 4.0. Lalu yang kedua, mengidentifikasi fitur-fitur pembelajaran elektronik yang relevan di lingkungan pendidikan 4.0 ini. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian ini adalah mengusulkan fitur-fitur pembelajaran elektronik yang sesuai untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan di era revolusi industri 4.0 berdasarkan tinjauan literatur terkini. Lalu ada metode pengumpulan data. Dapat kita lihat pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, ada instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan item-item yang relevan dengan 8 konstruk yang diusul dalam model yang diambil dari berbagai referensi literatur. Item-item diuji, cobakan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu yang kedua ada kuesioner. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur jawaban responden. Yang ketiga ada sampel penelitian ditentukan menggunakan sampling kriteria, yaitu struktur dari berbagai perguruan tinggi di Turki dan Sirpus Utara. Lalu yang keempat, ada pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner dalam format cetak menggunakan online sebanyak 500 eksemplar kepada responden. Lalu yang kelima, diperoleh 415 responden
atau respon dengan 53 data yang tidak lengkap, sehingga data yang dianalisis sebanyak 362 respon atau tingkat respon sekitar 72,3%. Lalu yang keenam, sifat responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jabatan, pengalaman mengajar, pengalaman menerapkan BL, dan frekuensi pelatihan BL. Jadi secara umum, metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online maupun offline. Kemudian datanya dianalisis menggunakan program IBM, SPS, atau AMOS. Sedangkan metode penelitian dalam penelitian kualitatif berdasarkan dokumen, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah review literatur sistematis atau kualitatif. Langkah-langkah review literatur sistematis yang dilakukan adalah: yang pertama, mencari data menggunakan kata kunci yang telah ditentukan di database Scopus seperti Industry Revolution, UR atau IR, Electronic Learning, dan lainnya. Lalu yang kedua ada fase screening. Dilakukan dengan membatasi pada artikel yang tersedia secara open access dan mempengaruhi kriteria inklusi serta eksklusi, seperti bahasa Inggris dan rentang waktu 5 tahun. Yang ketiga, fase eligibility dengan memfilter artikel berdasarkan relevansi topik pendidikan untuk mendapatkan artikel terkait. Yang keempat, sebanyak 24 artikel terpilih setelah melalui 3 fase penyaringan tersebut. Yang kelima, kemudian data dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis tematik berdasarkan frekuensi temuan untuk mengidentifikasi karakteristik lingkungan pembelajaran dan fitur e-learning. Oleh karena itu, metode pengumpulan datanya adalah melalui review sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah terkait di dalam database Scopus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Lalu terdapat analisis data. Di dalam artikel kuantitatif berdasarkan artikel analisis data yang dilakukan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat validitas, konstruk, dan reabilitas. Diuji dengan analisis faktor konfirmatori dan diukur dengan muatan faktor serta koefisien alpha Krumbach. Lalu yang kedua ada uji kecocokan model secara keseluruhan menggunakan beberapa ukuran kecocokan, yaitu ada CMIN atau DF, GVI, AGVI, NVI, TLI, CFI, dan RMCEA. Lalu yang ketiga ada estimasi parameter. Diperoleh dari hasil estimasi jalur struktural model untuk mengetahui pengaruh setiap variabel. Signifikansi diuji dengan bootstrapping. Lalu yang keempat ada pengaruh motivasi ekstrinsik dan intrinsik terhadap motivasi blended learning. Dilihat dari besaran estimasi jalur dan signifikannya. Lalu yang kelima ada pengaruh motivasi blended learning terhadap adopsi blended learning. Sama, dilihatnya dari besaran estimasi jalur dan signifikansinya. Lalu yang keenam ada varians yang dapat dijelaskan oleh model E-Squall. Yang ketujuh ada uji hipotesis penelitian dengan melihat arah dan besaran pengaruh antar variabel yang sesuai dengan arahan jalur yang diajukan. Jadi, secara umum analisis datanya menggunakan beberapa teknik analisis SDM yang meliputi kecocokan model, estimasi parameter, dan diuji hipotesis dengan tujuan menguji model yang telah diajukan. Lalu ada juga analisis data dari penelitian kualitatif. Berdasarkan dokumen, penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik berdasarkan frekuensi temuan. Langkah-langkah analisis data yang
dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara teliti ke-24 artikel hasil review literatur untuk memahami isi dan tema utama artikel. Yang kedua, ada menandai dan mengkategorikan tema-tema yang muncul terkait karakteristik lingkungan pembelajaran, pendidikan 4.0 dan fitur-fitur pembelajaran elektronik. Yang ketiga, menghitung frekuensi munculnya tema-tema tersebut di dalam artikel. Tema yang sering muncul diasumsikan lebih penting. Lalu yang keempat, membuat matriks atau tabel untuk mengelompokkan tema-tema berdasarkan kategori. Misalnya, kriteria lingkungan pendidikan 4.0 dan fitur e-learning. Lalu yang kelima, menganalisis hubungan antar tema untuk mengidentifikasi tema inti yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Yang keenam, menyimpulkan hasil analisis berupa kriteria lingkungan pendidikan 4.0 dan fitur-fitur pembelajaran elektronik yang relevan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan secara sistematis dan kualitatif dengan mengidentifikasi pola makna dalam data berdasarkan frekuensinya untuk menjawab masalah dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada cara penulisan hasil dan pembahasannya. Dalam artikel kuantitatif, bab hasil diawali dengan gambaran umum responden, kemudian disajikan hasil analisis secara berurutan sesuai tahapan analisis yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama ada hasil validitas dan reliabilitas, yang kedua hasil uji model keseluruhan, yang ketiga ada hasil estimasi parameter beserta signifikannya, yang keempat hasil uji hipotesis atau ditolak berdasarkan estimasi. Yang kelima, ada variabel yang mampu dijelaskan oleh model. Semua hasil disajikan secara objektif dan jelas, dilengkapi dengan tabel dan gambar ilustrasi bila perlu. Di bab pembahasan, membahas makna dan hasil penelitian. Terkait dengan landasan teori terdiri dari yang pertama, interpretasi hasil estimasi setiap variabel sesuai dengan hipotesis. Yang kedua, relevansi hasil dengan penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, ada implikasi hasil baik secara teoritis maupun praktis. Lalu yang keempat, ada keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan mengaitkan hasil dengan penjelasan teoritis secara mendalam dan kritis. Catatan akhir juga menyimpulkan temuan penelitian. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ditulis secara sistematis dan terstruktur sesuai urutan analisis yang telah dilakukan. Lalu ada cara penulisan hasil dan pembahasan dari penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan dalam artikel, cara penulisan hasil dan cara penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ditulis secara terpisah untuk masing-masing tujuan penelitian. Bagian 3.1 membahas hasil identifikasi lingkungan pengajaran dan pembelajaran di pendidikan 4.0. Digambarkan melalui tabel yang menjelaskan kriteria-kriteria yang dihasilkan. Lalu pada bagian 3.2 membahas hasil identifikasi fitur-fitur pembelajaran elektronik. Juga ditulis dalam bentuk tabel yang menunjukkan fitur-fitur yang sesuai. Lalu yang kedua, ada hasil yang ditautkan dalam satu kerangka pemikiran di bagian 4 yang mengusulkan fitur-fitur e-learning yang sesuai dengan konsep konstruktisme. Lalu ada pembahasan yang dibuat untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang terkait. Yang keempat, disimpulkan bahwa secara singkat tentang implikasi hasil penelitian bagi peningkatan kualitas pembelajaran di masa depan. Yang kelima, terdapat saran penelitian. Penelitian selanjutnya juga diajukan dengan demikian. Hasil ditulis secara terperinci untuk setiap tujuan, sedangkan pembahasannya lebih memfokuskan pada aspek-aspek penting dari hasil penelitian berdasarkan landasan teori. Lalu ada kelebihan. Pada penelitian kuantitatif ini, ada beberapa kelebihan dalam artikel tersebut adalah yang pertama,
membangun landasan teori yang komprehensif mengenai blended learning dan faktor-faktor yang berpotensi memotivasi instruktur untuk menerapkan blended learning berdasarkan hasil penelitian terlebih dahulu. Lalu ada selanjutnya merumuskan model penelitian berdasarkan kerangka berpikir teoritis menggunakan rumusan berbagai hipotesis penelitian. Lalu yang ketiga ada menggunakan sampel penelitian yang menandai, yaitu 362 responden instruktur di perguruan tinggi. Lalu yang keempat, menggunakan metode analisis data yang tepat, yaitu structural education modeling untuk menguji model penelitian. Yang kelima, ada analisis data dilakukan secara komprehensif melalui validasi, uji kecocokan model, estimasi parameter, sehingga pengujian hipotesis. Yang keenam, menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur, serta dibahas secara kritis dan relevan dengan teori. Yang ketujuh, menghasilkan implikasi teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk pengembangan blended learning di perguruan tinggi. Yang kedelapan, mencetuskan rekomendasi dari penelitian selanjutnya agar lebih mendalam dan luas cakapannya. Oleh karena itu, artikel ini layak untuk disebut memiliki kelebihan dalam merancang dan mengimplementasikan penelitian terhadap topik blended learning. Lalu kelebihan pada artikel kualitatif adalah dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode review literatur sistematis yang terstruktur dan sistematis, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, terdapat fokus pada topik aktual, yaitu lingkungan pembelajaran pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, mengidentifikasi fitur-fitur pembelajaran elektronik secara khusus untuk mendukung lingkungan pembelajaran di era digital. Lalu yang keempat, menautkan fitur-fitur e-learning yang diusulkan dengan konsep konstruktivisme sebagai landasan teori pembelajaran. Yang kelima, memadukan berbagai sumber literatur terkini berbagai wilayah penelitian terkait. Lalu yang keenam, ada hasil penelitian bermanfaat untuk merancang sistem pembelajaran berbasis teknologi sesuai tuntutan masa depan. Lalu yang ketujuh, terdapat saran untuk pengembangan lebih lanjut yang diberikan, sehingga penelitian ini bersifat referensi bagi penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, kelebihan utama penelitian ini adalah pendekatan yang sistematis, relevan dengan isu aktual, serta manfaat hasil yang dijelaskan bagi peningkatan pembelajaran. Lalu di samping ada kelebihan, lalu ada kekurangan. Kekurangan dalam artikel kuantitatif ini adalah yang pertama, ada sampel penelitian hanya terbatas pada 2 negara, Turki dan Siprus Utara. Untuk dapat menganalisasi hasil, perlu melibatkan sampel dari berbagai negara. Yang kedua, ada variabel dalam model hanya menggunakan data survei tanpa koreksi metode lain seperti observasi atau wawancara yang mendalam. Yang ketiga, tidak menganalisis perbedaan pendapat responden berdasarkan karakteristik demografis seperti kelamin usia, dan pengalaman mengajar. Lalu yang keempat, ada secara kualitatif belum memahami alasan mendasari pendapat responden terhadap setiap variabel. Yang kelima, hanya menggunakan kuesioner tanpa memvalidasi ulang menggunakan instrumen yang berbeda. Yang keenam, tidak menganalisis perbedaan hasil berdasarkan jenis jurusan atau fakultas responden. Yang ketujuh, hanya terfokus pada faktor motivasi tanpa mempelajari faktor-faktor penghambat blended learning. Lalu yang kedelapan, belum dilakukan follow up untuk mengetahui implementasi blended learning sesuai penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut demi penelitian yang lebih mendalam dan luas.
Lalu kekurangan pada artikel kualitatif adalah yang pertama, ruang lingkup penelitian hanya membatas pada tinjauan pustaka, belum menguji langsung fitur-fitur yang diusulkan secara empiris. Yang kedua, jumlah literatur yang direview relatif terbatas, hanya 24 judul saja dari satu sumber database saja, belum mewakili secara menyeluruh. Yang ketiga, variabel-variabel yang diamati masih bersifat umum, belum menganalisis secara mendalam dalam level implementasi di lembaga pendidikan. Yang keempat, belum ada validasi dari praktisi pendidikan mengenai relevansi hasil penelitian dengan kebutuhan lapangan. Yang kelima, ada aspek biometrik mahasiswa belum diukur untuk mengetahui respon nyata terhadap fitur-fitur yang diusulkan. Yang keenam, kearifan lokal dan budaya pembelajaran di Indonesia belum sepenuhnya diakomodasi. Yang ketujuh, keterbatasan bahasa penelitian dalam berbahasa Inggris yang terjemahannya beberapa istilah mungkin kurang tepat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji secara empiris dan memperkecil kelemahan-kelemahan tersebut. Berikut adalah review artikel dari artikel kuantitatif hingga artikel kualitatif. Ada juga tugas mengenai esai seminar proposal. Setelah saya buat. Yang pertama esainya berjudul Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan pendekatan utama dalam metodologi penelitian yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan, proses, dan hasil data yang digunakan. Keduanya sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda, tergantung pada jenis informasi yang ingin diperoleh. Yang pertama, definisi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap suatu objek atau situasi. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, cerita, atau deskripsi yang dihasilkan atau dilakukan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Metode ini bertujuan untuk menangkap makna, pandangan, atau persepsi yang mendasari sebuah fenomena, seringkali dalam konteks yang dialami dan terbuka. Sementara penelitian kuantitatif menggunakan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis secara statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang ada atau menemukan pola dan hubungan yang dapat digenerasikan. Data dalam penelitian kuantitatif seringkali dikumpulkan melalui survei, eksperimen, kuesioner, dan kemudian diolah menggunakan teknik statistik. Hasil dari penelitian ini biasanya berupa angka-angka yang menggambarkan besaran atau frekuensi dari suatu fenomena tersebut. Yang kedua, ada kapan dan mengapa satu pendekatan lebih tepat dari yang lain. Pendekatan kuantitatif lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami perspektif dan pengalaman subjektif individu atau kelompok. Biasanya digunakan ketika hanya sedikit yang diketahui tentang subjek yang diteliti atau ketika kompleksitas dan variasi fenomena yang ingin dipahami tidak dapat dirangkum ke dalam angka-angka. Misalnya saja penelitian tentang bagaimana orang memakai pengalaman mereka dalam pendidikan online dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan siswa. Sebaliknya, penelitian kuantitatif lebih tepat digunakan jika tujuan penelitian adalah untuk mengukur hubungan
antar variabel tertentu, menguji hipotesis, dan mendapatkan kesimpulan yang dapat digenerasi ke populasi yang lebih besar. Misalnya jika seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara penggunaan teknologi di kelas dan hasil belajar siswa. Penelitian kuantitatif dapat memberikan data numerik yang dapat diolah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ada pilihan pendekatan. Pilihan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif bergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Jika penelitian mencari pemahaman yang mendalam tentang perilaku, sikap, atau makna yang dibalik suatu fenomena, maka kualitatif adalah pendekatan yang tepat. Namun, jika peneliti ingin mengukur seberapa besar pengaruh faktor terhadap hasil tertentu atau menguji hubungan antar variabel, maka pendekatan kuantitatif lebih tepat. Adapun contoh dari Swartaman 2019, contoh kasus di mana pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Pertanyaan penelitian bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kualitas pengajaran dosen. Pendekatan kuantitatif menggunakan angket rating kualitas pengajaran dengan skala Likert untuk mendapatkan data angka persepsi mahasiswa terhadap variabel-variabel seperti kompetensi materi, metode pengujian, ketersediaan bantuan, dan lain-lain. Lalu ada juga data dianalisis secara statistik, deskriptif, dan inferensial untuk melihat rata-rata skor persepsi dan perbandingan antar dosen. Lalu di pendekatan kualitatif, mengadakan wawancara terstruktur mendalam dengan beberapa mahasiswa untuk mempelajari alasan dan contoh spesifik di balik persepsi mereka. Yang kedua, analisis isi untuk mengkategorikan tema-tema utama, persepsi positif atau negatif, dan hubungannya dengan variabel-variabel kualitas pengajaran. Dengan demikian, pendekatan kuantitatif dapat memberikan gambaran besar persepsi secara statistik, sedangkan pendekatan kualitatif dapat memperdalam dan memahami konteks yang mendasari persepsi tersebut. Kedua pendekatan saling melengkapi untuk menjawab pertanyaan penelitian satu sama lain. Berikut adalah penjelasan saya mengenai kedua tugas yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.